Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faikotul Khairat dari kelas 22DF. Untuk yang pertama, kita membahas konsep bina diri. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah program. Untuk yang pertama, tujuan bina diri itu untuk melatih atau mengembangkan anak ABK dalam kehidupan sehari-hari agar tidak bergantung pada orang lain. Untuk pembahasan yang kedua adalah program bina diri, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru profesional atau pelatih yang dilakukan secara terencana. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan merawat diri seperti mandi, gosok gigi, dan juga memelihara kesehatan dan keselamatan diri, seperti melindungi dirinya dari benda-benda berbahaya dan dari bahaya di sekitar, dan juga melindungi diri dari bahaya orang lain seperti bullying, baik secara fisik, mental, dan sosial. Dan yang kedua adalah kebutuhan menolong diri seperti membersihkan tempat tidur, memasak, dan mencuci. Yang ketiga adalah kebutuhan komunikasi baik secara ekspresif dan secara reseptif. Yang keempat adalah kebutuhan sosialisasi, seperti keterampilan bermain, berinteraksi, ramah, dan melatih kesabaran. Yang kelima adalah kebutuhan keterampilan, seperti menggunakan uang, belanja, dan bekerja. Yang keenam adalah kebutuhan mengisi waktu luang, seperti olahraga dan juga memelihara hewan atau tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan mengurus diri, seperti makan, minum, mandi, dan berpakaian. Sekarang kita beralih ke konsep bina gerak yang dibagi menjadi 11 bagian. Untuk yang pertama adalah pengertian gerak. Gerak adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain yang melibatkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua adalah proses terjadinya gerak. Dimulai dari stimulus yang diterima oleh panca indera, lalu dikirim ke otak melewati syaraf, lalu diproses dan dikirim oleh otak ke bagian-bagian anggota tubuh.
Yang ketiga adalah macam-macam gerak. Gerak itu ada dua macam. Yang pertama yang disadari dan yang kedua yaitu yang tidak disadari. Yang keempat adalah prinsip gerak. Yang dimulai dari bagian proksimal ke bagian instal. Seperti mengontrol kepala dulu daripada dada. Yang kelima adalah gerak dasar tubuh. Seperti telentang, miring, tengkurap, berguling, merayap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Yang keenam adalah gerak manipulatif, yaitu gerak yang memerlukan koordinasi dengan ruang dan benda, seperti lempar tangkap dan memukul. Yang ketujuh adalah gerak non-manipulatif, yaitu gerak yang tidak memerlukan ruang, seperti belok, berguling, dan melompat. Yang kedelapan adalah jenis pergerakan sendi. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah gerakan fleksi, yaitu memperkecil sudut di antara dua bagian rangka. Contohnya menekuk dan bertepuk tangan. Yang kesembilan adalah jenis gerakan otot. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kasar dan halus. Untuk yang pertama adalah gerakan kasar. Dilakukan oleh banyak otot seperti berjalan dan berlari. Sedangkan yang kedua itu adalah gerakan halus, yaitu gerakan dengan sedikit otot, seperti menulis dan menggambar. Yang ke-10 adalah kelainan gerak, yaitu kelainan pada anggota gerak yang disebabkan oleh beberapa hal, baik secara bawaan atau karena penyakit. Dan yang terakhir adalah intervensi yang dilakukan. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh dokter atau fisioterapi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.